Konsentrasi kan? Masih. Atau udah ngantuk? Ngantuk? Masih semangat? Oke ya. Untuk biar kita konsentrasi lagi, saya mau memberikan ice breaking dulu ya sebentar. Oke, siap. Supaya kita yang konsentrasi. Yang nggak konsentrasi, boga dewek. Apa paling biji? Ada ya, ya semuanya konsentrasi. Yang tidak konsentrasi nanti maju. Siap? Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya. Oke, ikuti saya ya. Sapi. Kuda. Ambil tangannya sambil ini. Sapi, kuda. Sapi, kuda, sapi, kuda, sapi, kuda, Oke, ulangi ya. Ikuti kata-kata saya. Sapi, kuda, sapi, kuda. Ada berapa sapinya? Dua. Kita ulangi. Anjing. Ikuti kata-kata saya ya. Kuda. Ikuti kata-kata Kuda, saya. sapi. Oke. Sapi, kuda, sapi, kuda. Ada berapa kudanya? Ada konsentrasi. Tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi. Oke, ulangi satu kali lagi ya. Sapi, ada berapa sapinya? Satu. Ada berapa sapinya? Betul. Terima kasih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu karena sudah sore. Kita langsung ke materi saja ya. Kami di sini ada saya dengan Pak Abdul Halim akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Ini termasuk tugas pengimbasan calon guru penggerak itu. Karena kami ini selain pendidikan juga bertugas untuk melakukan pemaparan pengimbasan untuk menuju merdeka belajar. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya kembali. Tinggal dijawab setuju atau tidak setuju. Ya, jawabannya hanya ada dua, setuju atau tidak setuju. Ini ada korelasinya dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Kasek kesiswaan tentang penerapan disiplin di sekolah kita. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Kalau yang diam saja itu setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju.
Untuk yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tadi sudah berapa? Oke, ya. Terima kasih. Berarti rata-rata setuju ya dengan 3 pertanyaan ini. Ya. Nah, di sini saya akan memaparkan ada 6 materi. Dari poin 1 sampai 3 sampai 2 itu saya, yang 3 sampai 6 itu Bapak Abdul Halim. Ini di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bermain lagi ya. Saya di sini punya secari kertas. Tolong Bapak Ibu isi apa hal atau benda atau apa saja yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam hidup. Apa itu? Apa ya? Benda. Oh, benda. Mau apa saja yang paling berharga dalam apa saja? Apa saja? Apa saja? Bebas. Tapi wajib menuliskan. Teman satu bangkunya tidak boleh dikasih tahu ya Bapak. Apa saja? Satu aja. Satu aja. Benda harus benda. Satu saja. Satu saja. Tolong dituliskan. Hal paling apa ya? Hal paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Boleh benda, boleh apa saja. Tapi teman satu bangkunya tolong jangan diberi. Ya, yang ini boleh. Sampai diberi ini. Orang dibilang cari pasangannya. Kalau berhadapan pasangan ini. Ya, boleh. Siapa? Saya nggak punya pasangan. Kalau sudah, silakan bujuk temannya untuk membuka. Coba ini satu aja satu pasangan coba di depan. Boleh. Siapa yang mau? Pak Oke dan Bu ini? Ya. Sekali-kali akur. Silakan Ibu, sekali-kali akur. Sekali-kali akur. Tolong silakan bujuk sekuatnya supaya memberitahu apa yang ada
Boleh. Ngomongnya kebebasan. Orang bisa, orang berpaham. Nanti mau mikro. Oke, ayo jawab. Oh, aku lakukan. Ayo. Nenek, Untuk nanti Oke. ya saya akan teman. Teman Boleh. rumah ya. Dedek. Iya. Nanti aku rumah ya. Insya Allah. Ya. Ya. Terima kasih. Bos, jadi berhasil ya? Berhasil dua-duanya. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi dari dua contoh tadi apa yang terjadi ketika kita berusaha mengontrol orang lain, mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Dengan apa tadi? Pak Upik dengan apa paksaan? Ancaman dengan sama. Ya, Bu Rini bagaimana? Ada ancaman. Kalau Pak Warjo? Rayuan. Ya. Yang kedua, rayuan. Bu Nani ke Pak Warjo bagaimana? Ancaman. Oke ya. Berarti kita di situ ketika menginginkan sesuatu ada beberapa cara. Ada tadi yang menggunakan ancaman, kemudian kita mau membuka tangannya dan memberikan apa yang ada di genggamannya. Dan ada juga yang pakai rayuan ya. Oke. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Dari ilustrasi yang tadi, contoh tadi, yang ketika kita melakukan kepada murid, contoh ya kita memaksa, memerintah murid untuk melakukan sesuatu, mengerjakan tugas. Kita sebetulnya anggapan kita sedang mengontrol murid tersebut. Padahal sesungguhnya itu hanyalah ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan hal ini. Ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sesungguhnya ketika tadi Pak Taufik memaksa Ibu Rini untuk memberikan sesuatu yang ada di dalam genggamannya, itu sebuah ilusi bahwa Pak Taufik bisa mengontrol Ibu Rini. Padahal itu adalah kehendak Ibu Rini, ya, mau karena kebutuhan Ibu Rini, karena merasa diancam tadi, ya, oleh Pak Taufik. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita lah yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini kita membahas teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William James. Ya. Karena setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Ketika kita berusaha mengontrol orang lain, sesungguhnya itu hanya ilusi. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu tanpa kehendak si orang tersebut. Ya. Menurut teori William James, ya semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu kemudian berlanjut ke teori motivasi. Contoh, ketika kita hadir tepat waktu di sekolah, ya, itu ada tujuannya. Yang pertama, apakah karena takut ditegur oleh ibu kepala sekolah, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Betul ya Bapak Ibu, untuk sekarang ya saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu, ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ini sudah terpatri dalam budaya kita. Kalau disiplin
Ketika disiplin dikaitkan dengan pemaksaan, berarti belum menumbuhkan keyakinan atau kebijakan universal yang ada dalam diri kita. Di sini ya akan membentuk identitas gagal. Bagaimana caranya? Harus dibangun dulu keyakinan kepada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Contoh, Bapak Ibu pakai motor wajib pakai helm. Kenapa? Bagaimana kira-kira? Apa alasannya? Bapak Ibu naik motor wajib pakai helm. Apa kira-kira alasannya? Nyaman. Biar nyaman. Aman. Atau biar nggak kena tilang polisi. Biar tidak kena tilang polisi. Padahal kalau dibangun keyakinan dari dalam diri, ya nilainya apa? Supaya kita selamat, aman. Ya, kan pakai helm melindungi kepala kita. Contoh, kita wajib pakai masker di tempat umum. Kenapa? Supaya tidak terkena virus. Nah, itu yang harus dibangun dari diri kita. Jadi anak-anak kita juga harus ditanamkan dulu kebajikan, nilai-nilai keyakinan kebajikan universalnya. Supaya apa? Tumbuh motivasi internal. Karena kalau eksternal, ketika anak datang menghindari hukuman, kita datang supaya tidak ditegur ibu kepala sekolah, tapi itu masih ada motivasi dari eksternal. Karena kita menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita ditegur, kita kan masih tidak nyaman ya, tidak enak. Ya, mungkin hatinya juga rasa dongkol ya. Seperti itu ya ibu kepala. Iya. Ya. Ini motivasi tersebut harus dibangun dulu dari dalam diri. Ya, itu untuk nah, ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Menurut William Webster, ya setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Kemudian menurut Diane Gosel adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Nilai kebajikan apa yang ingin kita bangun dalam Merdeka Belajar? Ya, ini tadi ya, ke profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernegara, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini menjadi tujuan kita dengan membangun motivasi internal dalam diri kita. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut ke teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu karena motivasi eksternal, ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Kemudian ada lagi motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internalnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi lebih baik yang mana? Nomor 3, dibangun dulu motivasi internalnya seperti itu. Dibangun keyakinannya. Ya, karena menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu adalah manusia yang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam buat memerintah diri sendiri. Artinya bisa mengatur, mau diatur, tapi juga bisa mengatur dirinya sendiri. Dan ada ini lagi dari Al-Fiqh, hukuman sama dengan penghargaan. Kok bisa ya? Kenapa? Kira-kira? Ya, karena keduanya sama. Ketika kita memberikan penghargaan, sebetulnya kita juga melakukan hukuman terhadap orang tersebut. Ya, karena hukuman maupun penghargaan adalah pengaruhnya jangka pendek. Ya, penghargaan adalah menghukum, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan
penghargaan merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan di sini penghargaan? Ada yang bisa tahu? Kenapa? Menimbulkan iri. Ya. Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh. Ada caranya, ya. Ini caranya. Nah, memberikan pengakuan atau penghargaan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, jadi bukannya tidak boleh kita memberikan penghargaan, tapi ada hal yang perlu diingat. Ya, karena sama saja tadi menurut Alkitab pemberian penghargaan juga sama artinya dengan memberikan hukuman terhadap orang tersebut. Ya, karena apa? Akan menimbulkan motivasi eksternal. Bisa jadi akan memberikan ketergantungan kepada hal tersebut. Nah, itu teori hukuman dan penghargaan. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada tindakan guru. Bapak Ibu boleh pilih. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Semua ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan kumparan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bapak PJOK hukuman? Bisa ada 2 kali. Bisa aja nggak 2 kali. Pasnya hukuman itu tidak perlu Enggak, di sini menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Bisa harus ada ini harus ada karena menggantikan kertas teman dan sore-sore. Itu enggak bisa karena sama karena terlambat 10 menit. ini kenapa? Alasannya tidak hanya bisa 2 kali kan? oke, ya. Menurut Bapak PJOK ada hukuman. Oke, menurut Ibu Yati tadi konsekuensi apa? Karena kan di dalam pelajaran olahraga itu biasanya kalau pas mau mulai pembelajaran kan biasanya kadang-kadang suruh lari dulu, Ya, pemanasan dulu gitu. Oke. Nah, konsekuensinya kalau dia terlambat, Iya. sehingga dia Oke. Soalnya nggak ada aturannya bu. Kita sedang pendapat ya tadi menurut guru olahraga maksudnya hukuman, tapi menurut Ibu konsekuensi. Yang mana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuknya konsekuensi. Karena apa? Dia terlambat 10 menit. Mungkin teman-temannya sudah melakukan pemanasan 10 menit yang waktu dia tertinggal. Jadi untuk menggantikan dia yang belum pemanasan karena terlambat, oke, disuruh lari 2 kali. Jadi maksudnya konsekuensi bukan. Kalau hukuman itu tidak ada korelasinya dengan kesalahan. Contoh, yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini apakah ada korelasinya dengan terlambat sekolah? Mencatat 100 kali dengan dia terlambat ke sekolah ada korelasinya tidak? Ada. Itu yang dinamakan hukuman. Dan kalau hukuman itu cenderung menyakiti. Kalau konsekuensi membuat tidak
jadi jangka panjang itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita ke materi ya, Ibu ingin kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah segala sesuatu nilai kebajikan yang kita yakini. Ya. Contoh, ketika kalian misalkan akan membuang sampah, ya, sampah itu harus dibuang kemana tentunya? Ke tempat sampah. Untuk apa? Supaya apa? Supaya bersih. Selain bersih apa? Untuk menjaga kesehatan kita ya. Kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita bebas dari sampah, tentunya kita akan terhindar dari penyakit. Nah, sama itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan di kelas ini ya. Kemarin di semester awal kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang kita akan perbaiki kesepakatan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Siap ya? Siap. Nah, nanti Ibu akan berikan satu orang satu kertas post-it. Silakan kalian tuangkan pendapat kalian apa yang ingin kalian capai. Contoh misalkan saling menyayangi antar teman, tidak berkata kasar ya, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nanti kita akan urun pendapat. Siap? Siap ya? Iya. Coba apa hal-hal yang ingin, hal-hal baik yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Misal datang tepat waktu, piket kelas harus melaksanakan tanggung jawabnya ya, yang seperti itu ya. Boleh bebas kalian menuangkan pendapat kalian dalam kertas post-it ini. Kalau sudah selesai nanti ditempel di papan tulis ya. Ibu bagikan satu persatu. Ya, silakan pendapat kalian tuliskan di kertas post-it yang sudah disediakan. Apa hal-hal yang ingin dicapai, hal-hal baik yang ingin dicapai di kelas ini ya. Ayo yang belum silakan. Oke, nah ini tidak boleh mengatakan fisik. Bagaimanapun fisik itu ciptaan Allah. Ya, jelas berarti masih ada yang body shaming. Ada. Harusnya kalau seorang pelajar itu bagaimana sih kita bersikap? Harus bagaimana? Tadi ada gimana? Ya, tadi kan nih di sini ada beberapa, lebih dari 3. Tidak boleh ngatain nama orang tua, mengejek. Ini tidak boleh ngatain fisik, berarti kan body shaming. Kelas kita berarti masih ada body shaming. Ya, kalau sudah body shaming, masuknya ke ranah apa? Ya kan ya. Nah, tidak boleh mengejek satu sama lain. Ya, jadi, nah, yang kita itu kan sebagai manusia ya, sebagai manusia tentunya punya perasaan ya. Bagaimana kalau kita sendiri, kita itu suka ngejek teman. Kalau kitanya dikatain, bagaimana perasaannya? Sedih, sakit, ya. Nah, sama teman kita pun kalau dikatain, diejek sama orang tuanya kan sakit ya. Ya. Kalau sudah sakit hati, bagaimana? Nanti akan timbul apa? Benci, dendam, permusuhan. Sedangkan kita di sini setiap hari bertemu ya. Kalau kira-kira bermusuhan akan nyaman tidak? Tidak. Siapa yang bilang gitu? Kan nggak enak ya. Kita datang dari rumah niatnya ke sekolah mau belajar. Aduh, males banget nanti di sekolah ketemu si Anu. Ya, kemarin berantem kan nggak enak ya, nggak betah gitu kan. Jadi harus bagaimana kita?
tidak saling mengejek, body shaming, ya, ngatain orang tua, ya, terus tidak ngambil pulpen orang lain. Kira-kira nilai apa tuh yang ingin kita tuju? Harus bagaimana? Harus saling apa? Saling menghargai. Sepakat kita harus saling menghargai. Di situ saling menghargai itu banyak. Tidak boleh body shaming, tidak boleh saling ejek, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ngatain nama orang tua, ya. Siap ya? Oke, Neng Dinda. Saling menghargai, tulis. Di bawahnya, pada ke bawah aja. Saling menghargai. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, oke, tidak boleh bawa HP jika tidak disuruh oleh guru. Masih ada yang bawa handphone? Masih. Sekarang begini nak, coba kalau tidak disuruh oleh bapak ibu guru, kalian mau ngapain bawa handphone? Buat apa di kelasnya? Bosankan sama ayah. Selain itu, buat apa? Buat tiktokan, buat main game ya. Ya, musikan. Oke. Intinya ya, kalian dari sekolah niatnya apa sih? Belajar. Ketika sampai sekolah, kalian kalau sudah main HP itu asik ya? Lupakan sama belajarnya? Iya. Nggak konsentrasi deh, udah ya. Pengennya main HP terus. Kira-kira akan bagaimana? Apa nanti yang akan dicapai? Ya. Akibatnya bagaimana? Mengganggu konsentrasi ya? Males nanti belajarnya ya. Jadi bagaimana? Apa nilai yang ingin dicapai itu? Sudah pokoknya jika tidak ada izin, jika tidak disuruh oleh bapak ibu guru ya sudah pokoknya disimpan saja di rumah, nggak usah dibawa-bawa. Ya. Kira-kira bagaimana nilai apa yang ingin kita capai? Apa? Disiplin ya? Disiplin ya? Sepakat? Sepakat. Ya. Oke, berarti apa di sininya? Apa di sininya? Oke, silakan. Yang lainnya, ayo. Sok, yang lainnya, ayo boleh. Mau siapa dulu? Perempuan dulu semua? Ya, nak, Anita. Ayo, Olivia. Kelas 9D, setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Ibu Elis, saya merasa lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Hermawan dari kelas 9D. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Ibu Elis, saya lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan atau budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Apa kalian tahu kenapa Rian dipanggil oleh ibu di sini? Kemarin ibu dapat laporan dari seksi absensi bahwa
pembelajaran. Nah, kira-kira kalau Rian tidak hadir di sekolah akan bagaimana? Ketinggalan pelajaran. Baik, ya itu hal yang apakah Rian bersedia memperbaiki hal tersebut? Bagaimana caranya kira-kira? Tidur tidak malam, Tidur tidak larut malam, memasang alarm, terus minta bantuan orang tua untuk membangunkan Rian ya, supaya apa? Supaya tidak kesiangan. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira kapan Rian akan melakukan hal seperti itu? Akan memasang alarm, mulai tidur tidak larut malam? Mulai besok? Apa mulai malam? Oh, mulai malam. Oke, baik. Terima kasih Rian ya. Karena Rian sudah mau memperbaiki kesalahan Rian ya. Dan Ibu harap setelah ini Rian akan semakin rajin berangkat ke sekolah dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Oke, terima kasih ya Rian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gaisa dari kelas 9D. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya merasa saya tidak dihakimi oleh Weli. Tapi saya atas kesalahan yang saya pernah buat, dan saya berjanji saya akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri. من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega